Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Dewi Rahayu Official. Apa kabar anandaku sekalian? Semoga kalian semua dalam kondisi fit dan tetap semangat dalam belajar. Nah, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan diberkahi. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, saya ingin menyemangati kalian melalui video ini dengan tepuk dan salam PPK. Semoga melalui tepuk dan salam PPK ini, kalian lebih termotivasi dan lebih interaktif dalam pembelajaran dan kedepannya dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, silakan anandaku berdiri semua. Jika sudah, silakan anandaku sekalian mengikuti gerakan ibu dalam memeragakan tepuk dan salam PPK. Nah, untuk gerakan pada kata gotong royong, terkadang ada gerakan yang seperti mencangkul dan ada gerakan seperti memikul. Namun, saya mengambil gerakan yang lebih umum, yaitu memikul. Baik, kita mulai. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Selanjutnya kita lanjutkan dengan salam PPK. Salam PPK. Salam. Kami anak Indonesia, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Baik anandaku sekalian, silakan duduk kembali. Nah, kalimat motivasi hari ini yaitu orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu dan orang-orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan yang cerah, yang gemilang dan membanggakan orang tua. Nah, harapan saya semoga anandaku semua dapat menjadi pribadi yang sukses kelak dan membanggakan orang tua tentunya. Video pembelajaran ini berisi materi teks berita untuk 4 kali pertemuan yang tertuang pada KD 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. 4.1 menyimpulkan isi dari berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. 4.2 menyajikan data, informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinesi. Tujuan pembelajarannya yang pertama, memahami pengertian teks berita. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Selanjutnya, merumuskan ringkasan teks berita, menyimpulkan unsur-unsur teks berita yang dibaca, menganalisis struktur teks berita, menganalisis kaidah kebahasaan, dan menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Di era sekarang ini, berita sudah menjadi konsumsi publik, baik itu melalui media massa ataupun media sosial. Namun, kita harus bisa menyaring berita apakah itu hoax ataupun fakta, agar kita tidak mudah terprovokasi terhadap suatu berita. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi informasi atau laporan tentang kejadian atau peristiwa yang sedang atau telah terjadi yang bersifat aktual. Aktual di sini mempunyai
mempunyai arti sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat dan baru-baru terjadi. Selanjutnya, kita masuk ke unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita terakomodir dalam rumus pertanyaan 5W plus 1H, yaitu what, where, when, who, why, dan how. What, apa? Where, di mana? When, kapan? Who, siapa? Why, mengapa? Dan how, bagaimana? Atau jika disingkat dalam bahasa Indonesia, yaitu adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi, keenam pertanyaan tersebut merupakan cara yang tepat untuk menemukan unsur-unsur berita. Nah, sekarang silakan Ayahdaku sekalian simak contoh teks berita berikut ini. 10 hari terakhir menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, Pelabuhan Penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut menyangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean membludak keluar area parkir pelabuhan akan akibat penumpukan truk itu. Beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Sumber Kompas dengan beberapa penyesuaian. Nah, sekarang kita akan analisis unsur-unsur berita pada teks ini. Karena sebuah teks layak dikatakan sebuah berita jika memiliki unsur-unsur yang lengkap. Sekarang kita akan menggunakan rumus 5W plus 1H atau adik Simba untuk menemukan unsur-unsur berita pada teks ini. Yang pertama, apa? Peristiwa apa yang terjadi? Jawabannya yaitu padatnya Pelabuhan Merak. Yang kedua, siapa? Siapa yang mengalami peristiwa itu? Jawabannya ada pada paragraf pertama, yaitu truk-truk pengangkut barang non-sembako. Yang ketiga, di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Jawabannya ada pada paragraf pertama, yaitu di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Selanjutnya, kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Jawabannya ada pada paragraf pertama, yaitu 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Yang kelima, mengapa? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Jawabannya ada pada paragraf kedua, yaitu karena adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Yang keenam, bagaimana proses terjadinya peristiwa? Jadi, proses terjadinya peristiwa diawali larangan untuk melintas mobil truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November, sehingga antrean truk terjadi di depan pintu masuk kapal yang menyebabkan padatnya Pelabuhan Merak. Jadi, teks ini tergolong teks berita
karena mengandung unsur-unsur berita yang lengkap, yaitu mampu menjawab dari rumus pertanyaan 5W plus 1H, atau jika dalam bahasa Indonesia disingkat adik simbol: apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, meringkas dan menyimpulkan berita. Ringkasan merupakan penyajian bacaan dalam bentuk singkat dengan mempertahankan urutan isi dan inti permasalahan bacaan asli. Merangkum atau meringkas berita adalah membuat berita dalam bentuk pokok-pokok berita saja. Untuk mendaftar hal-hal yang pokok, diperlukan pemahaman dan pengetahuan tentang berita yang akan diringkas. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, mendengarkan atau membaca berita dengan seksama. Yang kedua, mencatat pokok-pokok berita atau unsur-unsur berita. Yang ketiga, menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur berita secara lengkap dan ringkas. Contoh, Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Selanjutnya, menyimpulkan berita. Setelah mendengar atau membaca berita, seringkali kita ingin berbagi informasi yang telah kita dapatkan kepada orang lain. Untuk mempermudah penyampaian kembali isi berita kepada orang lain, terlebih dahulu kita harus dapat menyimpulkan isi berita tersebut. Menyimpulkan berita artinya merangkum semua unsur berita ke dalam sebuah kesimpulan yang singkat namun tetap menyeluruh. Contoh, berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya Pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Selanjutnya, menemukan struktur dan kaidah berita. Struktur berita tersaji dalam pola piramida terbalik. Diawali kepala berita, selanjutnya tubuh berita, dan diakhiri ekor. Bagian kepala berita merupakan tahap orientasi berita, yaitu berisi pembuka dari berbagai peristiwa yang diberitakan di dalam teks tersebut. Biasanya tertera penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas dalam media. Yang kedua, bagian tubuh berita berisi peristiwa, yakni proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi, serta dijelaskan berdasarkan fakta yang ada. Yang ketiga, bagian ekor berisi sumber berita, yaitu dari mana asal berita tersebut muncul. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda. Yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Yang keempat, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Yang kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Dan yang terakhir, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Selanjutnya, menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Adapun langkah-langkah penyampaian berita, yaitu yang pertama, menentukan sumber berita, yakni peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang.
Yang kedua, mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta dengan kerangka pada pola adik simbol. Yang keempat, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh yang disajikan mulai dari bagian yang penting ke yang kurang penting. Sekian video pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.